Mohon perhatian Bapak Ibu, ujian akan kita mulai. Ujian promosi doktor kependidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia bagi Saudara Zainal Abidin dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan menyelenggarakan ujian promosi doktor bagi Propendus Zainal Abidin. Panitia dan tim penguji ujian promosi doktor memasuki ruangan sidang. Prosesi ujian sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Langkah, gempitakan jiwa, pacu laju semangat untuk meraih cinta, cerdas karya, ide terlayani, daya fikir yang mumpuni, sebar luas ilmu penuh kedamaian, profesional berkualitas pembelajaran, budi pekerti tinggi, penuh bakti
dan cemerlang di Fakultas Ilmu Pendidikan. Langkah, gempitakan jiwa, pacu laju semangat untuk meraih cita, cerdas karya, ide terlayani, daya fikir yang mumpuni, sebar luas ilmu penuh kedamaian, profesional berkualitas pembelajaran, murid berkerti tinggi, penuh bakti, Tukfib UPI yang ku cintai, terangi dengan ilmu pengetahuan, terhiasilah jiwa dermawan, hijau elok bersih aman dan takwa, fakultas hebat FIK kita. Hijau elok bersih aman dan takwa, fakultas hebat FIK kita. Silahkan duduk kembali. Ketua sidang dipersilahkan membuka ujian sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, tim promotor, dan penguji yang telah berkenan hadir pada ujian promosi doktor hari ini, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Haji Tatang Herman MID sebagai promotor, yang terhormat Profesor Dr. Haji Wahyudin MPD sebagai co-promotor, yang terhormat Associate Profesor Dr. Hud Kemri sebagai penguji eksternal dari University of Malaya. Assalamualaikum, Prof. Sudah masuk di Zoom? Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Selanjutnya yang terhormat Profesor Al-Jupri SPD MSc PhD sebagai penguji internal yang insya Allah akan menyampaikan pengujiannya melalui pimpinan sidang. Dan yang terhormat Dr. Ari Rahmat Riyadi MPD sebagai penguji internal. Hadirin yang berbahagia, ujian promosi doktor bagi saudara Jainal Abidin pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dengan ini dibuka. Pedel dimohon untuk menjemput Promovendus ke dalam ruang ujian promosi doktor. Saudara Jainal Abidin, setelah kami menerima surat permohonan saudara dan meneliti persyaratan ujian promosi doktor, kami menyatakan bahwa saudara telah memenuhinya. Oleh karena itu, ujian promosi doktor pada hari ini, Selasa 19 Agustus 2025, akan mengajukan berbagai pertanyaan dan atau bantahan terhadap disertasi saudara yang berjudul Pengaruh Model Konsep Attainment Berbantuan Multimedia Interaktif terhadap kemampuan berpikir matematis dan kemampuan berpikir komputasi ditinjau dari tingkat efikasi diri. Apakah saudara sudah siap untuk menjalani ujian sidang ini? Insya Allah, bismillah, siap. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum saudara melakukan expose, kami persilakan promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik terhadap disertasi dan daftar riwayat hidup Promovendus. Disilakan. Terima kasih, Ketua Sidang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Majelis Penguji, serta hadirin yang berbahagia, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atas nama tim promotor menyampaikan pertanggungjawaban akademik bagi disertasi Promopendus yang berjudul Pengaruh Model Konsep Attainment Berbantuan Multimedia Interaktif terhadap kemampuan berpikir matematis dan kemampuan berpikir komputasi ditinjau dari tingkat efikasi diri. Sidang promosi doktor ini merupakan rangkaian dari keseluruhan persyaratan dalam penulisan karya disertasi yang diselesaikan pada program Doktor Pendidikan Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, perkenankan kami membacakan beberapa hal mengenai latar belakang Promopendus, urgensi penelitian disertasi, dan mutu disertasi. Latar belakang Promopendus. Promopendus lahir di Bandung 21 November 1994. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Ide Sodikin dan Ibu Rita Mulihsoh. Ia mengawali pendidikan formal di SD Negeri Narawita 3 tahun 1999 sampai 2005. SMP Terbuka Nagreg, lulus tahun 2008. SMA KP Cicalengka, lulus tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di program studi PGSD Kampus Cibiru, lulus tahun 2015. Memperoleh beasiswa bidik misi Kemendikbud RI. Kemudian melanjutkan studi di S2 Pendidikan Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2018 dengan beasiswa LPDP, dan mulai S3 pada program studi pendidikan dasar sejak tahun 2021 dengan beasiswa BPI dari Kemenristek Dikti. Selama studi, ia mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya ada 4 best presenter dalam international seminar dan conference, di antaranya dalam International Hybrid Curriculum di University Malaysia tahun 2023, International Conference on Elementary Education di UPI tahun 2023, International Conference on Mathematics and Science Education tahun 2022, serta International Conference on Elementary Education di UPI tahun 2021. Ia sekarang mengabdi sebagai dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya dari tahun 2023. Sebelumnya ia pernah menjadi dosen di program studi pendidikan guru SD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Urgensi penulisan disertasi. Penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan model pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir matematis dan berpikir komputasi secara bersamaan, mengingat keduanya merupakan kompetensi penting pada abad 21. Di tengah perkembangan teknologi digital dan kompleksitas permasalahan kehidupan nyata, siswa dituntut tidak hanya menguasai konsep matematika, tetapi juga memiliki kemampuan memecahkan masalah secara sistematis, logis, dan kreatif melalui pendekatan komputasional. Mutu disertasi. Disertasi ini mengkaji pengaruh model konsep attainment berbantuan multimedia interaktif terhadap 2 keterampilan penting pada abad 21, yaitu kemampuan berpikir matematis dan kemampuan berpikir komputasi, dengan mempertimbangkan faktor psikologi berupa tingkat efikasi diri. Kekuatan disertasi ini terletak pada penggunaan variabel moderator berupa efikasi diri, yang dianalisis lebih mendalam bagaimana
karakteristik siswa mempengaruhi hasil pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. Penilaian panitia menyatakan bahwa disertasi ini memiliki tingkat originalitas dan kekritisan yang tinggi, tercermin dari cara Promopendus menyusun pertanyaan penelitian, mengembangkan solusi berbasis data, hingga menyusun kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian disertasi ini. Sebagai bukti mutu penelitian disertasi ini, Promopendus telah mempublikasikan beberapa artikel di jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Yang pertama pada jurnal ASEAN Journal on Science Education, How to Count Speed Utilizing Android Application to Support a Concept Attainment Model to Help Mathematical Thinking. Ini jurnal terindeks Scopus Q1. Journal on Engineering, Science and Technology berjudul Computational Thinking with an Open-Ended Approach Using Interactive PowerPoint Media. Ini diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus Q3. Educational Journal, The Android Application to Enhance Elementary School Student Algorithm Thinking. Ini jurnal terindeks Scopus Q4. Serta beberapa publikasi pada jurnal terindeks Sinta 2, ada 2 artikel, terindeks Sinta 3, ada 1 artikel, 2 proceeding, yang pertama terindeks Scopus, dan yang kedua terindeks POS, serta 1 buku ISBN berjudul Kecakapan Abad 21, Literasi Matematis, Berpikir Matematis, dan Berpikir Komputasi, dan terakhir 2 hak kekayaan intelektual pada tahun 2024. Penutup, berdasarkan hal penting yang telah kami kemukakan, tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini layak diajukan pada sidang promosi doktor ini sebagai pemenuhan dan penyempurnaan tahap-tahap sebelumnya yang telah diselesaikan oleh Promopendus. Di hadapan forum akademik yang terhormat ini, tim promotor menyerahkan Promopendus penuhnya kepada ujian sidang yang dimulai untuk diuji dan dinilai kepatutannya dan kelayakannya. Akhirnya, kami tim promotor menyampaikan ucapan terima kasih dan kehormatan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membimbing Promopendus. Bandung, 19 Agustus 2025, tim promotor Profesor Dr. Tatang Herman, Profesor Dr. Wahyudi. Terima kasih. Terima kasih kepada promotor yang telah menyampaikan pertanggungjawab akademik dan pandangan mengenai disertasi Promopendus. Selanjutnya, kami persilakan Promopendus untuk menyampaikan ekspose disertasi kepada para hadirin selama 15 menit. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, tim promotor, tim penguji, dan para hadirin yang saya banggakan. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya untuk mempresentasikan disertasi saya dengan judul pengaruh model konsep attainment berbantuan multimedia interaktif terhadap kemampuan berpikir matematis dan kemampuan berpikir komputasi ditinjau dari tingkat efikasi diri. Pada kesempatan kali ini ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan, yang akan kita mulai dari introduction dan nanti dilanjutkan dengan literatur review, selanjutnya itu metode, dilanjutkan dengan result and discussion, dan terakhir nanti kita tutup dengan sebuah kesimpulan. Kita akan mulai dengan introduction dari disertasi saya yang mencakup terhadap tuntutan abad ke-21, berpikir komputasi, berpikir matematika, berpikir matematis, pembelajaran di abad ke-21. Seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu
demand di abad sekarang, di abad ke-21, yaitu proses berpikir yang memang menjadi penting sekali. Hal ini sejalan yang disampaikan oleh Trilling and Fadel tahun 2009 yang menjelaskan bagaimana sebetulnya urgensi sebuah kemampuan berpikir terhadap proses pembelajaran. Sehingga dari hal tersebut ternyata ini berkesinambungan dengan dua kemampuan berpikir, yaitu berpikir matematis dan berpikir komputasi yang menjadi penting di era 21 ini. Hal ini juga dijelaskan oleh Trent Smith dan Busckel tahun 2017 bahwasanya ternyata ada hubungan antara proses berpikir siswa dan capaian belajarnya, sehingga menjadi penting untuk memfasilitasi kemampuan berpikir siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dalam proses pembelajaran khususnya matematika, ternyata hal yang paling penting dalam pembelajaran adalah bagaimana memfasilitasi siswa untuk melakukan proses berpikir hingga akhirnya nanti menyelesaikan sebuah permasalahan. Dari hal tersebut, kami melihat ternyata masih ada satu hal yang memang ternyata mempengaruhi proses berpikir tersebut, yaitu salah satunya adalah disposisi produktif, di mana ketika kita melihat disposisi produktif, salah satu yang menjadi penting adalah efikasi diri. Ternyata efikasi diri, sebagaimana dijelaskan oleh Samuel Warner 2021, Komina Morasnova 2017, dan Kasken tahun 2020, ternyata self efikasi itu juga bisa membantu siswa memotivasi untuk terus belajar dan terus belajar. Sehingga ini menjadi penting untuk kita pertimbangkan ketika kita ingin melakukan sebuah pembelajaran. Dari yang barusan saya jelaskan, ternyata di kurikulum kita, di kurikulum baik di kurikulum 2013, lalu dilanjutkan dengan kurikulum Merdeka, sampai sekarang kurikulum yang terbaru, ternyata ada dua keterampilan di sekolah dasar yang harus difasilitasi, yaitu computational thinking dan mathematical thinking. Lalu bagaimana memfasilitasi tadi mathematical thinking dan computational thinking? Salah satu caranya yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi. Seperti tadi dijelaskan bahwasanya sekarang di abad 21 teknologi berkembang secara pesat dan kita harus segera menyambut baik perkembangan teknologi tersebut dan kita integrasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, yang menjadi ini sebelum muncul adanya deep learning, saya sudah melakukan penelitian ini yaitu meaningful learning, salah satu indikator dari deep learning bahwasanya ternyata memang pembelajaran yang bagus itu yang melakukan meaningful learning di mana pembelajaran itu bermakna sesuai dengan perkembangan siswa. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah konsep attainment atau penguasaan konsep, di mana ternyata dalam proses berpikir yang kita tuju adalah penguasaan konsepnya. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya mengkategorikan ini semua atau menggabungkan ini semua. Salah satu caranya sehingga muncullah tujuan penelitian ini. Yang pertama adalah ingin melihat bagaimana efektivitas dari konsep attainment model berbantuan multimedia interaktif terhadap berpikir matematis dan berpikir komputasi yang ditinjau dari tingkat efikasi diri. Yang kedua, tujuan lainnya adalah kita ingin melihat sebetulnya bagaimana hubungan dari ketiga itu, yaitu self efikasi, mathematical thinking, dan computational thinking yang nanti akhirnya kita ingin melihat konjekturnya seperti apa. Untuk riset question atau pertanyaan penelitian dalam disertasi ini terdapat 26 yang kami kategorikan menjadi 4. Kategori pertama adalah 11 pertanyaan terkait mathematical thinking, yang kedua adalah 11 pertanyaan computational thinking, yang ketiga adalah 1 pertanyaan terkait korelasi atau regresi dari mathematical thinking dan computational thinking, yang 1, 2, dan 3 ini merupakan penelitian kuantitatif. Yang keempat, itu adalah pertanyaan penelitian, 3 pertanyaan kualitatif yang melihat bagaimana kecenderungan dari proses berpikir matematis dan berpikir komputasi. Kita lanjut ke literatur review. Untuk literatur review, untuk mathematical thinking, saya menggunakan 2, yaitu Selby dan Stacy, sehingga akhirnya muncullah 4 indikator ini, yaitu specializing, generalizing, conjecturing, dan convincing. Untuk yang kedua, yaitu computational thinking, awalnya kami menggunakan Wing, namun seiring berjalannya waktu ini dikembangkan baru, yaitu menambah 1 indikator, ketika awalnya 4, sehingga yang terbaru adalah 5 dengan yaitu debugging. Selanjutnya untuk sertifikasi kami menggunakan 3 indikator yaitu magnitude, strength, and generality. Untuk konsep attainment model, sebagaimana kita ketahui dalam buku Joyce, model of learning, model of teaching, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama adalah data identification, yang kedua adalah testing concept attainment, dan terakhir adalah strategic thinking analysis.
Ini adalah multimedia interaktif yang kami maksud. Yang pertama adalah aplikasi Android, yang kedua video pembelajaran, yang terakhir adalah digital komik. Sehingga dalam penelitian ini, interaktif multimedia yang dimaksud ada 3 jenis multimedia, yaitu Android application, video, dan digital komik. Kita akan berlanjut ke method. Untuk method sendiri, kami menggunakan mix method dengan desain explanatory sequential design, dengan melakukan kuantitatif terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan kualitatif, dan terakhir kita menginterpretasikan 2 data tersebut. Untuk kuantitatif, kita menggunakan kelas 5 sekolah dasar, collecting datanya itu mathematical thinking test dan computational thinking test, serta ada kuesioner SEP efikasi. Untuk metodenya, kita menggunakan one group pretest post-test design, dan kedua factorial design 3x3. Analisis data tekniknya kita menggunakan per sample t-test, two-way ANOVA, dan regression correlation linear test. Untuk kualitatif, kita menggunakan case study, partisipannya sama, siswa kelas 5, collecting data tool-nya, saya sendiri sebagai main instrumen, lalu ada supporting instrumen yaitu tes, dokumentasi tes, interview, ada field note juga. Untuk analisis data, kita menggunakan coding and constant comparison, menggunakan framework analysis, dan untuk validasi datanya kita menggunakan triangulasi, member checking, and external audit. Untuk research and discussion, kita mulai dari yang pertama. Untuk yang kuantitatif, yang pertama terkait mathematical thinking, ini adalah hasil ANOVA two-way. Kalau kita lihat ternyata menunjukkan bahwasannya tingkat SEP efikasi siswa itu memberikan signifikansi terhadap peningkatan berpikir matematis. Yang selanjutnya ternyata ada perbedaan antara peningkatan kemampuan siswa untuk yang kategori sedang, rendah, dan tinggi dilihat dari efikasi dirinya. Untuk yang kedua, untuk computational thinking, untuk kedua hal yaitu media dalam hal ini dan efikasi diri ternyata memang bisa membantu signifikan terhadap peningkatan computational thinking. Dan yang kedua, untuk siswa dengan efikasi yang tinggi ternyata itu paling tinggi peningkatannya juga dalam computational thinking. Yang ketiga, ini ada korelasi atau regresi dari melihat ternyata kalau kita lihat ternyata ada hubungan yang sangat kuat antara berpikir matematis dan berpikir komputasi. Kalau kita lihat di sini ternyata 0,953 hampir 1 ternyata hubungannya sangat strong sekali, sangat kuat sekali antara berpikir matematis dan berpikir komputasi. Kita lanjut ke hasil yang kedua, yaitu yang kualitatif. Kami menghasilkan 6 konjektur. Yang pertama, siswa dengan efikasi tinggi ternyata bisa memenuhi semua indikator terkait berpikir matematis. Yang kedua, untuk siswa dengan level efikasi yang sedang ternyata hanya bisa specializing and conjecturing. Dan yang terakhir, ternyata sayang sekali untuk siswa dengan efikasi diri rendah, mereka belum bisa memenuhi indikator satupun. Konjektur selanjutnya, ini ada 3 konjektur lanjutannya. Yang pertama, siswa dengan efikasi tinggi ternyata sama bisa memenuhi semua indikator computational thinking. Yang kedua, siswa dengan indikator sedang hanya memenuhi decomposition and abstraction. Untuk yang terakhir, siswa dengan efikasi yang rendah belum bisa memenuhi indikator yang diharapkan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah ternyata mathematical thinking dan computational thinking itu penting sekali di abad 21 dan harus difasilitasi. Caranya salah satunya dengan konsep attainment model berbantuan multimedia. Yang kedua, siswa dengan efikasi tinggi ternyata bisa memenuhi semua indikator berpikir matematis dan berpikir komputasi. Yang ini ternyata cukup kontras dengan berpikir yang rendah dan sedang. Ini tadi luaran dari disertasi ini. Yang pertama ada Scopus Q1, terus ada Scopus Q3 dan Scopus Q4. Ditambah dengan Scopus Proceeding, International Proceeding Was, dan beberapa sinta terkait proceeding ini. Dan ini HKI terkait produk kami. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya waktu sesi untuk tanya jawab. Kami berharap setiap penguji dapat mengajukan pertanyaan dan atau bantahan dan kami sediakan waktu selama 10 menit untuk masing-masing penguji. Sebagai penguji pertama, kami persilakan yang terhormat Associate Profesor Dr. Hud Kemri
untuk mengajukan pertanyaan dan atau bantahan. Dipersilakan, Prof. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Sidang, promotor dan co-promotor serta penguji, dan juga khasnya kepada Bapak Zainal Abidin. Ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan tahniah dan selamat, congratulations because dah sampai di bahagian level ini ya, ujian terbuka. Alhamdulillah. Jadi saya sebelumnya juga sebagai penguji untuk ujian tertutup. Jadi sedikit mungkin kita ada di bahagian saya pertanyaan, ya sedikit tambahan pertanyaan dari yang sebelumnya, karena saya juga terima kasih juga karena apa yang telah diberikan di sebelum ini, saran atau komen juga telah ditambah di bahagian penulisan yang terkini. Baik, Pak Zainal, saya ingin bertanya, hasil dari tesis atau disertasi yang telah disiapkan ini, saya nampak kontribusinya sangat besar sekali, bahkan telah menghasilkan banyak produk ya, banyak hasilnya, terutama dari bentuk dari penerbitannya tadi. Jadi di sini saya ingin bertanya, ya, penelitian ini telah dijalankan mengikut sampel target tadi. Jadi adakah model ini, attainment ini bisa kita implementasikan di peringkat pendidikan yang lebih tinggi, misalkan di peringkat universitas atau mungkin di sekolah menengah gitu ya. Jadi saya ingin pendapat dari Bapak Zainal sendiri dan bagaimana model ini sekiranya bisa dan kenapa model ini bisa kita diterapkan di peringkat yang lebih tinggi. Oke, terima kasih Prof. Uhud Kemri atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Sebetulnya ketika kita berbicara model konsep attainment, ini adalah salah satu model dari bukunya Joyce di dalam bukunya Model of Teaching, di mana di buku tersebut tidak dijelaskan subjeknya siapa sebetulnya. Kebetulan dalam setting disertasi ini yang penelitiannya adalah di sekolah dasar sehingga digunakan untuk anak-anak usia sekolah dasar. Ketika bertanya apakah itu untuk perguruan tinggi bisa, sangat bisa sekali, Prof. Karena ketika saya melakukan penelitian ini, akhirnya saya mencoba menjiwai model konsep attainment ini. Begitupun terbawa akhirnya ke dalam suasana perkuliahan saya ketika mengajar. Ketika mengajar, saya menggunakan model konsep attainment, sering sekali mahasiswa saya tes. Saya melakukan contoh dan bukan contoh terlebih dahulu, lalu saya berikan proses berpikir mereka, terus akhirnya saya melakukan analisis berpikir strategi atau tes. Ternyata ya kalau kita lihat sangat efektif menurut saya dan mereka juga tertantang untuk belajar akhirnya secara konseptual, terutama secara konseptual itu terpenuhi. Begitu Prof. Jadi sehingga ketika ditanya apakah ini bisa digunakan di perguruan tinggi, saya sangat tegas menjawab ini sangat bisa digunakan. Terima kasih Prof. Baik. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan saya seterusnya, penelitian ini telah dibuat di peringkat Indonesia ya, kalau kita bisa bilang, karena tadi pun penerbitannya pun juga sudah terhasilkan ya, dan mungkin pihak luar pun juga bisa melihat daripada produk ini ataupun hasil penelitian ini. Nah, untuk pertanyaan seterusnya, untuk supaya lebih global atau worldwide kan hasil penelitian ini, jadi kita kan juga harus melihat ke peringkat global di luar gitu ya. Jadi supaya apa yang dihasilkan ini juga bisa menjadi kontribusi kepada pihak luar ya, especially di luar negeri. Jadi apakah ada usaha dari Pak Zainal untuk mempromosikan dari produk ini sehingga mungkin ada pihak lain yang telah menghubungi untuk mengenal lebih jauh tentang produk ini ya, hasil penelitian ini sendiri? Oke, terima kasih Prof. Ketika kita berbicara produk, menurut saya salah satu produk dari penelitian saya jelas artikel saya. Ketika kita mempublikasikan, terutama ketika kita mempublikasikan hasil penelitian saya, ternyata ya banyak email yang masuk untuk mengajak berkolaborasi khususnya terkait model konsep attainment dan multimedia interaktif tersebut dan mathematical thinking yang banyak ternyata disitasi. Dan ketika saya melihat citasinya pun itu terbit 2024 kemarin, Prof. Jadi baru terbit di akhir 2024. Lalu sekarang citasi sudah berjalan 11 citasi. Dan ketika saya lihat,
Sitasinya pun memang terkait berpikir matematis. Saya kira berarti itu salah satu indikator yang bisa saya pegang ketika apakah produk saya digunakan oleh orang lain atau tidak. Caranya kan digunakan disitasi oleh peneliti yang lain. Ketika saya melihat sitasi, alhamdulillah itu sudah disitasi. Itu baru dari yang Scopus Q1 Prof yang saya cek. Sisanya belum saya cek. Begitu, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Oke, seterusnya masih ada Pak soalannya ya, pertanyaan. Eh, Kalau kita melihat dari model entertainment ini ya, jadi memang kalau kita lihat tadi Pak Zainal juga telah melihat kesan dari model entertainment ini kepada beberapa variabel yang telah diuji, ya. Jadi, adakah mengikut jangkaan, mungkin selepas penelitian ini telah dibuat, jadi mungkin kita kan dalam dunia pendidikan ini ada banyak aspek lagi yang kita uh, perlu tekankan, ya. Mungkin ada dari segi aspek literacy, ya. Mungkin lagi aspek financial, ya. Sekarang kan lebih ke bagian implementation untuk matematik itu sendiri. Nah, jadi, adakah entertainment model ini bisa kita jangkakan juga memberikan kesan terhadap variabel-variabel lain seperti yang saya sebutkan tadi? Oke, terima kasih Sir untuk pertanyaannya. Yang pertama yang saya tertarik untuk melanjutkan sebetulnya adalah algoritma thinking, Prof. Jadi yang pertama algoritma thinking itu saya tertarik sekali karena ternyata lanjutan dari dua hal yang memang computational thinking dan mathematical thinking ternyata ada irisan di bagian algorithmic thinking yang ingin saya lanjutkan penelitiannya. Yang kedua, seperti yang barusan Prof bilang terkait literasi keuangan, kalau di sini literasi financial literacy itu juga menarik sekali untuk diteliti. Barangkali setelah ini Prof kita bisa join riset sepertinya itu juga sangat menarik. Mohon bimbingannya untuk kedepannya. Saya kira ini kalau dilakukan sendiri juga tidak akan secara komprehensif, akan lebih komprehensif lagi ketika kita bisa melakukan itu barangkali berdua negara begitu Prof, untuk lebih lanjut lagi. Sejauh ini pandangan saya seperti itu Prof. Baik, terima kasih Pak Zainal. Insya Allah ya. Ini secara langsung diutarakan ya keinginannya. Jadi itu satu motivasi yang baik sekali. Baik, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir ya untuk di sesi Pak Zainal. Jadi mungkin boleh mungkin sebutkan ya satu kelebihan dari penelitian ini dan satu kelemahan dari penelitian ini. Oke, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Saya izin mulai dari kelebihan Prof, karena ternyata lebih gampang untuk mencari kelebihan ya Prof ya. Kelebihan yang pertama justru yang menarik dari penelitian ini, kalau saya melihat rangkaiannya, yaitu saya bisa membuat sebuah konjektur yang terakhir Prof. Jadi saya tahu ternyata ini tuh cocok untuk efikasi yang tinggi atau efikasi rendah atau efikasi sedang. Dan konjektur tersebut itu merupakan sebuah produk dari penelitian secara kualitatif. Ternyata saya baru belajar banyak terkait kualitatif dalam penelitian ini. Sehingga itu membuat saya hal yang menarik dan to be honest, saya belum mempublikasikan bagian itu. Jadi saya memang ingin, itu salah satu kelebihan yang saya kira runtut sekali prosesnya, lalu juga hasilnya juga menurut saya menarik. Yang kedua, ketika kita berbicara kelemahan, jelas sepertinya adalah partisipannya, Sir. Partisipan kami hanya di Bandung saja dan hanya terbatas di kelas 5 dan saya kira ini salah satu kelemahan kami sehingga subjeknya hanya kelas 5 dan nanti mungkin bisa tadi untuk penelitian selanjutnya bisa dicoba untuk di yang lebih tinggi di perguruan tinggi atau bisa dicoba di lebih bawah barangkali. Kalau tadi Sir bertanya lebih atas barangkali kalau di kelas 1 bagaimana apakah bisa atau tidak atau di elemen atau di tingkat PAUD mungkin kindergarten juga itu juga sangat bisa digunakan. Itu mungkin kekurangan dan kelebihan penelitian saya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Zainal. Jadi saya doakan semoga apa yang diusahakan ini bisa berterusan ya. Jadi saya kembalikan kepada Ketua Sidang karena saya tidak ada bantahan dari apa yang telah dihasilkan. Karena sebelumnya saya juga telah membaca dan menyemak kembali hasil penulisan yang terkini yang telah dihantar kepada saya untuk penilaian di peringkat ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan Ketua Sidang. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dan bantahan akan disampaikan oleh Profesor Al-Jupri, SPD, PhD, yang hari ini tidak bisa hadir langsung
karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi beliau sudah menyampaikan berbagai pertanyaan yang akan disampaikan oleh pimpinan sidang. Pak Jainal, Siapa? selain beliau menyiapkan beberapa pertanyaan, juga beliau mengucapkan selamat kepada Pak Jainal sudah sampai tahap ini. Semoga sukses selalu, kata beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun demikian, beliau ingin meminta beberapa kualifikasi dari Pak Jainal terkait dengan riset ini. Yang pertama, beliau berpendapat bahwa pada hakikatnya berpikir komputasi adalah strategi pemecahan masalah yang meniru cara kerja ahli ilmu komputer dalam menjelaskan berbagai permasalahan, khususnya permasalahan yang kompleks. Yang kedua, berpikir komputasi merupakan bagian dari berpikir matematis yang digunakan mula-mula dalam menangani dan memecahkan permasalahan teknologi digital. Kemudian berkembang dan digunakan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam matematika dan pendidikan matematika. Mohon tanggapan dan penjelasan Prof. Pendus terhadap kedua pernyataan yang saling terkait tersebut. Berikan contoh atau ilustrasi yang memudahkan dalam penjelasannya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Untuk Prof Aljufri, terima kasih pimpinan sidang sudah menyampaikan pertanyaan dari Prof Aljufri. Terkait ini kita sudah berdiskusi banyak sepertinya kemarin, dan saya kira ini teman-teman yang hadir hari ini juga harus tahu bahwasannya ketika kita berbicara computational thinking dan mathematical thinking, ternyata itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita tadi, terutama di bagian ketiga dari hasil penelitian saya, menunjukkan bahwasannya ternyata computational thinking itu 95% merupakan bagian dari mathematical thinking. Walaupun awalnya tadi untuk menjawab literasi digital, pada akhirnya computational thinking dan mathematical ini digunakan untuk pemecahan masalah khususnya dalam konteks matematika sekolah dasar. Ketika kita berbicara analogi, banyak sekali sebetulnya soal-soal yang memang itu terkait berpikir matematis yang sebetulnya juga termasuk berpikir komputasi. Jadi memang itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan berpikir komputasi hampir tidak seluruhnya, hampir 95% adalah bagian dari mathematical thinking, di mana tadi mungkin 5%-nya yang tidak bisa digabungkan, yaitu terkait literasi digital atau terkait di teknologinya. Begitu, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, pada halaman 40, Prof. Pendus menulis sebagai berikut. Konsep attainment adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mencari konsep melalui perbandingan antara konsep yang relevan dan yang tidak relevan. Setelah itu, siswa difasilitasi untuk merekonstruksi konsep yang sudah ditemukan menjadi sebuah konsep yang lebih mendalam. Itu pernyataannya ya. Dan ini saya termasuk familiar, Prof. Buku George N. Weil itu saya khatam. Model of Teaching itu di BK itu menjadi salah satu buku andalan di dalam pembelajaran dalam perspektif bimbingan konseling. Dan saya mengajarkan buku itu kurang lebih 7 tahun lah. Betul. Nah, saya kebayang saya bukan orang matematika, saya orang bimbingan konseling. Nah, berdasar pernyataan George S. Weil tersebut yang Bapak kutip, mohon jawab dengan singkat dan padat pertanyaan berikut. 1. Berikan contoh konkret berdasarkan pengalaman di penelitian yang telah dilakukan. Konsep matematika seperti apa yang dibangun melalui penerapan model pembelajaran konsep attainment tersebut? Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu topik yang menarik dan saya publikasikan yaitu terkait kecepatan. Jadi kami sediakan banyak barang-barang jenis barang-barang. Nanti mereka diminta untuk menghitung kecepatannya. Nah, setelah kecepatannya nanti mereka menganalisis dulu, oh itu yang dimaksud kecepatan dan bukan kecepatan. Jadi nanti ada barang-barang, kita lihat dulu mana yang lebih cepat dulu awalnya. Nah, nanti setelah mereka mencoba itu, lalu mereka nanti menyimpulkan, oh ternyata ini kecepatannya, dan ini yang bukan kecepatan. Dan ini media yang bisa lebih cepat dan tidak cepat. Itu untuk yang pertama, yaitu presentasi dan identifikasi data. Setelah itu, kami lakukan penguji pencapaian konsep. Dalam hal ini, penguji pencapaian konsepnya menggunakan multimedia interaktif tadi.
makanya disebutnya dengan berbantuan multimedia interaktif. Jadi ketika menguji pencapaian konsep, itu ada beberapa media yang diberikan. Setelah itu baru di akhir kami melakukan diskusi dan melakukan tanya jawab terkait analisis berpikir strategi masing-masing setiap kelompok, karena desain pembelajarannya kami setting berkelompok begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah memungkinkan siswa sekolah dasar menemukan konsep matematika yang perlu dikuasai berdasarkan model konsep attainment tersebut? Nah, kalau memungkinkan, seperti apa peran guru untuk memastikan penemuan dan penguasaan konsep tersebut? Oke, terima kasih Bapak. Yang pertama, sangat mungkin sekali konsep attainment diberikan untuk siswa sekolah dasar, walaupun memang tantangannya ketika kemarin penelitian, tantangannya mereka tuh suka ragu, ini benar tidak. Nah, itu kecenderungan yang sedikit membahas terkait efikasi diri. Untuk anak-anak yang efikasi diri tinggi, mereka memang percaya diri dan mereka tidak meragukan, oh ya udah, jalan dulu aja. Nah, namun ternyata ketika untuk anak-anak yang sedang dan rendah, mereka punya keraguan ketika mereka konsepnya benar nggak ya, kami harus konfirmasi dulu nih ke gurunya, kami harus konfirmasi dulu ke teman kami yang menurut mereka lebih kompeten dibanding mereka. Nah, itu salah satu tugas juga ketika guru ketika nanti menerapkan konsep attainment adalah bagaimana men-setting pembelajaran tersebut agar bisa menumbuhkan percaya diri akan mereka menemukan konsep, mau salah atau tidak sebetulnya dibiarkan dulu, ketika nanti analisis berpikir strategi, baru itu kita luruskan bersama agar tidak terjadi miskonsepsi. Begitu. Jadi di awal mereka pasti ada keraguan, tapi nanti setelahnya di akhir karena ada tahap analisis berpikir strategi, di sana diajak untuk melakukan refleksi terhadap konsep yang didapatkan sehingga akhirnya tidak ada yang mendapatkan miskonsepsi. Begitu, Pak. Oke. Bagaimana kita membedakan bahwa masalah tersebut yang baru sempat jelaskan karena efikasi diri atau karena ambivalence of cognitive development? Iya. Mungkin saja karena masalah cognitive Betul. development itu. Atau ini bagaimana membedakan itu, Pak? Betul. Terima kasih Pak pertanyaan lanjutnya. Sebetulnya ketika kita berbicara itu dua hal yang memang sangat tipis sekali. Ketika kita, ternyata mungkin siapa tahu prior knowledge-nya yang memang kurang, bukan karena dia efikasi dirinya. Tapi setelah kita melihat, saya mendalami ini juga, ternyata memang ketika seseorang mempunyai prior knowledge yang tinggi, itu akan berpengaruh. Ya, kalau kita lihat secara hasil data pun ternyata secara efek interaksi juga berpengaruh terhadap efikasi dirinya. Ternyata kalau kita lihat ternyata anak-anak dengan prior knowledge yang bagus atau pengetahuan, karena sebelum melakukan penelitian ini kita kan melihat data awal dulu Pak, awal data prior knowledge-nya. Bagaimana ternyata nilai matematikanya seperti apa. Ketika kita lihat ternyata prior knowledge-nya, yang ini bagus, ternyata efikasinya pun ternyata bagus juga begitu. Memang ternyata itu sangat sejalan, walaupun memang perlu penelitian lanjutan lagi terkait hal itu. Terima kasih, ini jawaban luar biasa. Yang terakhir dari saya, Pak. Sebab dulu Ada saya bonus pernah, ya, Pak? Iya, dulu saya pernah eksperimen tentang konsep item ini di MIPA bahkan. Tahun 2007 bersama Pak Mamat, risetnya Pak Mamat waktu itu. Kita eksperimenkan di bidang fisika waktu itu dengan konsep attainment. Betul, Pak. Sehingga terima kasih, jawabnya luar biasa. Sama-sama, Pak. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai pengunjung ketiga, kami persilakan yang terhormat Dr. Ari Rahmat Riyadi MPD. Beliau adalah Ketua Prodi PGSD dan S2 S3 Pendas untuk mengajukan pertanyaan dan atau bantahan. Disilakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Dekan, Promotor Prof. Tatang, Kopromotor Prof. Wahyudin, Prof. Hud Kemri, Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat ulang tahun, berarti 2 hari yang lalu ya. Betul. Ibu Bapak hadirin dari teman-teman UNESA, ini banyak sekali pendukungnya, luar biasa. Saya ingin mempromosikan sebetulnya ya, mempromosikan disertasi yang Pak Jainal buat dan mempromosikan Pak Jainal. Pak Jainal, saya ingin memulai dengan pertanyaan mungkin agak filosofis. Kita bayangkan orang lain lah ya. Orang lain itu umumnya mengambil keputusan menikah apa dulu? Yakin dulu atau hitungan matematis dulu?
Eh, Atau nekat. Kita ini imajinasikan ada orang tertentu atau umumnya lah, ya, keyakinan dulu atau ngitung dulu. Nekat dulu. Iya betul. kalau kalau kita berbicara kebanyakan sepertinya keyakinan dulu. Keyakinan dulu ya. Ya, Oke. cuman berhubung saya ngitung dulu, Pak Ari. Justru dari pertanyaan itu kan dihubungkan dengan disertasi, Pak Zainal membuat efikasi itu Iya, sebagai variabel moderator, betul, penentu bagi apa namanya KBK, kemampuan berpikir komputasional dengan KBM matematis ya. betul. Artinya kalau orang punya keyakinan atau siswa katakanlah, yakin ini gampang nih soal, baru dia mudah untuk menyelesaikan persoalan matematis atau persoalan komputasional. Tapi faktanya kadang-kadang gitu ya, nanti mungkin bisa dicek di disertasinya. Disertasi ini menyampaikan bahwa eh, khususnya di bagian halaman 32 atau dari Bandura sendiri yang efikasi, bahwa pengalaman sukses itu ada beberapa faktor yang Betul. pengalaman sukses seseorang berpengaruh kepada efikasi. Sehingga saya berpikir mungkin sebetulnya orang menikah tadi kalkulasi dulu, baru dia bisa yakin. Ah, iya. Artinya di sini berdasarkan pengalaman sukses siswa tentang, saya bisa nih kemampuan komputasional, efikasinya naik, bukan sebagai penentu yang efikasi tinggi kan hasilnya komputasional tinggi, matematis tinggi. Jadi saya berpandangan sebaliknya mengikuti apa yang disampaikan Bandura. Menurut Pak Zainal barangkali ada pendapat. Oke, terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Ya, tapi analoginya kita tidak gunakan ya Pak Ari. Oke, Pak. Agak berat soalnya kalau itu Pak Ari. Baik. Oke, Orang lain aja. terkait Bandura seperti tadi yang saya sempat singgung sedikit, ketika kita berbicara efikasi diri dan taruhlah kita berbicaranya adalah prior knowledge atau pengetahuan yang didapatkan, itu dua-duanya ternyata kita bisa tidak, kalau barusan Pak Ari bilang, oh ternyata ketika prior knowledge-nya misalkan bagus meningkatkan efikasi diri misalkan. Nah, begitupun sebaliknya. Ternyata ketika efikasinya diri pun bagus, nanti juga akan meningkatkan. Sehingga itu dua hal yang memang kalau kita bilang ditanya telur dulu, ayam dulu. Nah, itu sama hal-halnya seperti itu. Tapi dua-duanya harus beriringan. Jadi ternyata ketika kita sedang membangun sebuah misalkan pengetahuan matematis atau prior knowledge, itu juga akan secara seimbang itu juga akan meningkatkan SEP efikasinya seharusnya, karena mereka nanti dalam efikasi kan salah satunya juga ada kepercayaan diri gitu, ada keyakinan. Nah, itu juga akan menjadi hal yang menjadi penting ketika kita yakin, ketika kita penting kan tadi yang Pari bilang ngitung dulu ternyata ya untuk agar benar nggak ini ya jodoh saya, dihitung dulu. Kalau ada Jawa kan biasanya pakai juga hitung-hitungannya apakah cocok atau tidak dan lain sebagainya barangkali. Itu bisa menjadi penting. Tapi dalam hal tadi juga ternyata efikasi juga ketika kita misalkan efikasinya bagus dari awal, karena kan ternyata setiap orang mempunyai karakternya masing-masing. Yang sebelumnya mungkin dia memang dari awal pun memang percaya dirinya bagus. Nah, karena percaya dirinya bagus tapi tidak dibarengi dengan prior knowledge yang bagus, ya dia bisa jawab aja, tapi kan jawabannya belum tentu bagus, belum tentu benar begitu. Sehingga memang itu dua hal yang memang akan berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan dan harus difasilitasi dua-duanya. Jadi ketika kita berbicara ini, terus gimana dalam desain penelitian ini? Kalau saya lanjutkan, dalam desain penelitian ini, saya mengambilnya itu menjadi variabel moderator gitu. Apakah boleh diukur? Boleh juga. Cuman sayangnya memang kalau tadi salah satu, kalau saya boleh menambahkan lagi kekurangan dari penelitian ini, ya memang yang tidak diukur adalah efikasinya. Ketika memang harusnya diukur ya bisa saja itu diukur, tapi khusus dalam desain penelitian ini kita berfokus terhadap kemampuan berpikir matematis dan komputasi. SEP efikasinya kita jadikan variabel moderator. Iya. Pada saat ujian tertutup kita sudah bahas ini ya. Berdiskusi banyak. Dan saya memang mencari ada perubahan atau tidak. Di bagian keterbatasan sudah diakui terkait dengan efikasinya. Karena desain penelitian Pak Zainal ini, kita imajinasikan di mungkin cara membaca Ibu Bapak dari kanan ke kiri ya. Kan Pak Zainal itu membuat sebuah model untuk menggunakan konsep attainment, bahan ajar interaktif, 3 Android, video komik dengan video. Kemudian diukur sel efikasi, dibagi 3 sel efikasinya dengan desain faktorial 3 kali 3.
Kemudian dilihat efeknya terhadap KBK dan KBM. Nah, saya pikir ketika dalam proses perjalanan pemberian perlakuan, efikasi akan meningkat juga kan? Dalam pikiran saya, pada saat, apalagi kalau tadi kita bisa punya satu kesimpulan, misalnya di rujuk Pandora, dengan meningkatnya pengetahuan KBM dengan KBK-nya, efikasi pada ujung itu meningkat kan? Logika, kita bisa berhipotesis begitu. Nah, tetapi di sini tidak diukur di bagian efikasi di akhir. Mengambil kesimpulan pembagian 3 efikasi hanya dari pretest, tetapi kesimpulannya untuk pretest dan posttest KBK dan KBM. Barangkali ada penjelasan di sana, Pak Betul, Aceh. Pak Hari. Terima kasih untuk pertanyaan lanjutannya. Yang jelas ketika saya mengambil SEP efikasi ini sebagai variabel moderator, itu untuk menjawab untuk siapa dan dalam kondisi seperti apa model atau media yang saya susun ini paling efektif gitu. Nah, itu untuk membantu karena kami meyakini bahwasannya kalau kami hanya satu kelompok saja, ya kesimpulannya akan cenderung semu begitu. Akhirnya sepertinya kita harus mengkategorikan terhadap 3 kategori agar kita tahu tadi dalam kondisi seperti apa dan untuk siapa model dan media yang kita gunakan. Apakah bisa menggunakan selain SEP efikasi? Bisa kita mengelompokkannya. Cuman kebetulan karena tadi ketika saya melakukan studi awal dalam disposisi produktif yang ketika penelitian kami awal waktu itu semester 2, saya melakukan penelitian why did elementary student have difficulty learning on mathematics. Salah satunya adalah efikasi diri gitu ternyata yang memang mempengaruhi mereka. Sehingga awalnya ternyata ya sudah saya mengambil variabel ini sebagai variabel moderator. Apakah boleh diukur pretest posttest? Sangat boleh, tapi ya dalam penelitian ini kami tidak melakukan itu gitu. Tapi yang ingin saya ingin angkat, Pak Ya. Jainal sadar kan ada pertumbuhan efikasi Betul. di situ. Karena ya tadi the ability to convince, bahkan di salah satu unsur Iya, indikatornya adalah indikator adalah convincing, meyakinkan. Betul. Jadi semakin anak memiliki Keyakinan, kemampuan ya. matematis atau komputasional, itu akan semakin convincing. Salah satu indikator Betul. dimensinya kan itu. Oke, ini saya bantu promosi untuk modelnya. Di sini ada 3 kan ya, produknya itu yang Android, kemudian komik digital, satu lagi video. Dan dari sisi definisi atau judul besarnya ini adalah media interaktif. Ya. Setelah saya baca interaktif yang dibuat di sini itu ada komunikasi yang timbal balik antara siswa dengan medianya gitu. Tapi pada saat saya cek lagi video, ya, kemudian komik, dia agak pasif tuh. Tapi itu dirangkum 3-tiganya media interaktif. Barangkali ada penjelasan. Ya, terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Ketika bertanya itu sebetulnya berangkat dari desain penelitiannya dulu. Sebetulnya memang desain penelitiannya awalnya kami melihat ada kebutuhan visual, audio, dan kinestetik. Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan dari 3 media yang saya sajikan itu 3 media yang memfasilitasi 3 jenis belajar yang berbeda. Sebetulnya focusingnya, walaupun apakah bisa difasilitasi yang membantu juga, tapi memang fokusnya terhadap 3 itu. Awalnya seperti itu, ketika terjadi perkembangan penelitian, karena dalam penelitian pasti ada perkembangan, akhirnya kami mengkategorikan ternyata ini 3 media yang sama, walaupun memang yang kalau kita lihat interaktifnya sangat sedikit sekali begitu. Barangkali untuk yang komik terutama menurut saya, kalau yang video masih ada mereka karena ada beberapa di video ada pertanyaan dan mereka bisa jawab dan kita melihat apakah kamu tahu ini, mereka ada diam videonya terus mereka bisa ada jawab dulu, proses berpikirnya ada. Sedangkan ketika baca kan kita tidak melihat responnya dan ketika baca kan sebetulnya ada ruang imaji yang sedang difasilitasi begitu. Nah, itu yang memang terlihat agak cenderung kurang interaktif begitu. Walaupun memang judulnya multimedia interaktif, tapi saya kira itu tetap tidak mengurangi karena kalau di dalam matematika ketika ada satu yang memenuhi itu sudah bisa mengkategorikan semuanya begitu, Pak. Mirip Dora lah ya. Betul. Jadi memang video interaktif ini si guru termasuk ya pengembang, nanti kan ini mungkin diduplikasi, itu harus punya husnuzon terhadap video seperti Dora kan? Bagian mana yang kalian suka pada petualangan kali ini? Betul. Doranya kan diem.
Nah, itu ada imajinasi proses berpikir di sana. Dan ini mungkin terakhir, Pak Dekan, pimpinan, yang memang terkait dengan efikasi, kemudian kemampuan komputasional, saya sudah tanya ke Pak Zainal. Pak Zainal ingin melalui disertasi ini, ingin dikenal sebagai ahli apa? Jawabannya kan kemampuan komputasional dan berpikir matematis. Nah, saya mungkin dari Prodi PGSD, termasuk dari BK, ya Pak, ingin berharap karena ini variabel self efikasi dan model pembelajarannya itu juga diangkat, Ya. sehingga pendidikan dasar khusus untuk matematika bisa dikembangkan. Karena begini, kalau tadi ya self efikasi diabaikan, itu bahaya. Kan ada penelitian misalnya ya begini, ini kan seperti naik nih. Karena kesimpulannya di sini self efikasi yang tinggi, KBK-nya tinggi dan KBM-nya tinggi. Dan kemudian yang rendah, KBK-nya rendah. Ini bahaya ke depannya nih. Yang miskin akan semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Betul. Kebayang ya? Jadi yang miskin harus sadar tentang efikasinya. Dia juga harus punya keyakinan. Caranya apa? Ditingkatkan KBK dan kemampuan matematisnya. Mungkin agak filosofis, tetapi berharap perubahan itu memang dimulai dari pendidikan dasar dan mudah-mudahan Pak Jainal bisa membuka hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Selanjutnya sebagai kopromotor, kami persilakan yang terhormat Profesor Dr. Haji Wahyudin MPD untuk mengajukan pertanyaan dan atau bantahan. Terima kasih Pak Bapak pimpinan sidang atas kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mobendu, sebetulnya kita kan sering berdiskusi lalu apa yang saya tanyakan. Tapi ada satu hal, Saudara Mobendu. Itu coba cek pertanyaan penelitian nomor 3. Siap, Prof. Nah, jawabannya seperti apa? Terus tunjukkan itu sebagai ada atau tidak adanya efek interaksi. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Untuk pertanyaannya, izin saya membacakan pertanyaan penelitian karena saya kira teman-teman yang melihat agar tahu. Pertanyaannya, apakah terdapat efek interaksi antara tingkat efikasi diri dan model pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan berpikir matematis atau KBM siswa? Ketika hasilnya itu bisa dijawab dengan uji two-way ANOVA. Ketika dilihat uji two-way ANOVA-nya, sebetulnya ada tiga hal yang harus kita lihat. Yang pertama, tabel pertama ada nanti tingkat efikasi diri. Kita lihat, ketika kita lihat ternyata hasilnya ada efek interaksi di sana. Ya, ada pengaruh terhadap dari tingkat efikasi diri terhadap kemampuan berpikir matematis. Yang kedua, ada pembelajaran. Dalam hal ini yaitu model konsep attainment berbantuan multimedia interaktif. Itu juga ternyata menunjukkan adanya hasil yang signifikan terhadap kemampuan berpikir matematis. Terakhir yang menarik ini Prof, ada bagian pembelajaran. Kalau kami menganalisisnya pembelajaran dibintangi dengan tingkat efikasi diri, ternyata juga menunjukkan bahwasannya ada efek interaksi antara pembelajaran dan tingkat efikasi diri terhadap kemampuan berpikir matematis. Jadi kalau kita analogikan, ternyata itu kalau kita buat ada kotak 3x3. Kalau kita analogikan kolomnya ada 3, misalkan model konsep attainment berbantuan aplikasi Android, yang kedua komik, yang ketiga video, satu lagi adalah tingkat efikasi diri 111. Dan ternyata ketika salah satunya ada yang terpenuhi, kan ada 9 kotak, itu sudah menunjukkan bahwasannya ada efek interaksi dari 2 itu terhadap kemampuan berpikir matematis. Izin begitu Prof jawabannya. Atau coba beri ini, Saudara. Iya Prof. Jelas, bilang ada aja. Siap Prof, terima kasih. Iya betul. Ya, terima kasih. Ilustrasinya tadi ada 3 kategori. Salah satunya, taruhlah saya ambil yang berpikir tingkat tinggi.
ada SAP efikasi tinggi, yang satu di Android. Nah, ternyata ketika kita lihat kita lihat ada pengaruhnya signifikan. Nah, itu berarti bisa menjabarkan bahwasannya cukup satu itu saja dari 9 yang ada itu sudah memenuhi bahwasannya ada ternyata efek interaksi. Begitu, Bro. Terima kasih. Selanjutnya sebagai promotor, kami persilakan yang terhormat Profesor Dr. Haji Tatang Herman MPD, MED, untuk mengajukan pertanyaan dan atau bantahan. Terima kasih Ketua Sidang. Ini sebetulnya sebagai promotor tidak ingin menguji ya, Iya, Bro. tapi karena Pak Ketua ini menyuruh menguji, ya saya ingin mengajukan pertanyaan. Terkait dengan berpikir matematis dan berpikir komputasi atau computational thinking. Itu sebetulnya sampai sekarang ini masih kontroversi, apakah betul berbeda atau masih itu-itu juga gitu Betul. ya. Sebab dalam sejarahnya computational thinking itu bermula dari orang-orang matematika. Dan sekarang ada ilmu komputer itu sebetulnya di situ para matematikawan berperan. Saya ingin Saudara Promopendus memberikan contoh untuk anak SD. Ya. Mana itu berpikir komputasi tapi bukan berpikir matematis. Silakan. Oke, terima kasih, Prof. Sepertinya ada konteks soal yang bisa saya tampilkan, Prof. Oke. Izin, mudah-mudahan saya masih menyimpannya. Saya ini dulu terkait salah satu konteks yang berpikir matematis tapi bukan berpikir komputasi. Oh sorry, yang berpikir komputasi tapi bukan berpikir matematis. Ini sepertinya sempat kita bahas juga di perkuliahan dan menarik. Salah satu contohnya, Prof, waktu itu kita berkuliah jadi nostalgia sedikit. Izin saya share screen. Nah, ini salah satu andalan saya ketika saya menjelaskan bahwasannya computational thinking tapi bukan mathematical thinking. A farmer wants to cross a river and take with him a wolf, a goat, and cabbage. There is a boat that can fit himself plus either the wolf, the goat, or the cabbage. If the wolf and the goat are alone on one shore, the wolf will eat the goat. If the goat and the cabbage are alone on the shore, the goat will eat the cabbage. How can farmer bring the wolf, the goat, and the cabbage across the river? Sebetulnya ini ada salah satu pemikiran, ada abstraksinya, lalu nanti mereka juga ada debuggingnya yang memang kalau kita lihat kok kayak bukan matematika, padahal sebetulnya ada juga begitu, Prof. Karena logikanya kan juga masuk di matematika. Tapi ketika saya berbicara computational thinking yang memang bukan mathematical thinking dan memang di sekolah dasar contohnya, salah satu konteks yang sering saya gunakan adalah ini. Jadi bagaimana ini saya translatekan para hadirin, ternyata bagaimana ada satu orang petani ingin menyeberangkan semuanya. Tapi ada syaratnya, kalau kambing ditinggalkan dengan kubis, nanti dimakan kubisnya. Kalau kambing ditinggalkan dengan serigala, nanti kambingnya juga dimakan. Nah, gimana caranya sedemikian rupa, berapa balikan atau berapa cara, akhirnya mereka menyeberang. Ini salah satu konteks yang ternyata, Prof, ketika saya mencoba di sekolah dasar, ini memang bukan dalam disertasi, tapi ketika kami coba, ini menarik dan ada muncul strategi yang lucu, yaitu strategi act it out. Mereka malah mencoba, yaudah kita praktek aja gitu. Nah, itu menjadi sebuah problem solving yang menarik buat saya. Karena kalau kita kan ada yang menggambar, mungkin ada yang membayangkan saja, tapi anak-anak ternyata ada yang langsung mempraktekkan. Kita praktek saja. Ternyata setelah kami kaji, oh ternyata ada strateginya act it out gitu. Ada strategi pemecahan masalah, yaitu act it out. Ini adalah salah satu contoh yang buat saya menarik sekali. Apakah banyak soal seperti ini? Saya kira banyak juga soal-soal seperti ini yang memang bisa menumbuhkan proses berpikir siswa juga lebih kritis dan lebih kreatif juga dari soal-soal seperti ini. Itu mungkin, Prof, yang bisa saya ini. Ya, itu sebetulnya kan berpikir algoritmis gitu ya. Betul. Algoritma berpikir itu sebetulnya matematis juga. Masalahnya, mengapa sulit membedakan mana antara berpikir matematis dan berpikir komputasi? Mungkin soal yang bagus itu yang seperti saya sampaikan. Jika petani itu sedang mengembala 3 kambing dan 2 sapi, ya,
Ada pertanyaannya 3 kambing dan 2 sapi. Berapa umur penggembala? Mungkin itu tidak perlu berpikir matematis dan perlu berpikir komputasi. Oke, itu sedikit saja ya. Joke saja sebetulnya. Terima kasih, Prof. Baik, ini satu pertanyaan terakhir. Aktivitas seperti apa dalam kegiatan pembelajaran yang secara bersamaan bisa meningkatkan kemampuan berpikir matematis dan berpikir komputasi? Apakah itu aktivitas itu harus selalu terpisah antara berpikir berpikir matematis dan berpikir komputasi, atau bisa dalam waktu yang bersamaan? Silakan. Terima kasih, Prof, untuk pertanyaannya. Berdasarkan hasil penelitian saya dan ketika mendalami ini, ternyata bisa bersamaan, Prof. Bisa bersamaan untuk memfasilitasi dua kemampuan itu, apalagi hasilnya menunjukkan bahwa memang tadi 95% computational thinking ternyata memang dipengaruhi mathematical thinking. Ternyata memang kan berarti hampir sama. Sehingga memang ketika kita berbicara apakah bisa memfasilitasi dua-duanya secara bersamaan, bisa bersamaan. Lalu selanjutnya, aktivitas seperti apa yang memang bisa memfasilitasi dua-duanya? Ketika kita berbicara aktivitas, jelas aktivitas yang memang menuntut mereka melakukan konstruksi pengetahuan secara mandiri. Itu menarik sekali. Eh, Memang akan sangat sulit ketika di awal kalau belum terbiasa, tapi ketika kami melakukan penelitian, itu justru akhirnya mereka sudah terbiasa, oh hari ini kita akan menemukan konsep yang baru. Nah, karena mereka sudah terbiasa untuk menemukan konsep sendiri, konstruksi sendiri, dan mereka tidak mempermasalahkan salah dan benarnya. Jadi ketika yang pentingnya adalah mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan atau mengembangkan proses berpikirnya mereka. Jadi bisa dua-duanya dengan aktivitas yang memang konstruksi, dan jelas ada hands-on activity karena siswa sekolah dasar, ditambah media-media juga tadi salah satu karena dalam penilaian ini yaitu multimedia interaktif. Begitu, Prof, jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya sesi pertanyaan dan atau bantahan dari seluruh penguji, kami minta Pedel untuk menempatkan Prof. Pendus di ruang tunggu dan ujian promosi doktor ditunda sementara selama 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada panitia menyimpulkan hasil ujian ini. Ternyata terbiasa kalau mau tahu.
Hadirin yang dimuliakan, ujian Profesor Doktor akan dilanjutkan. Selanjutnya, kami minta pedel untuk menjemput Propendus ke ruang ujian promosi doktor. Saudara Jainal Abidin, setelah panitia ujian promosi doktor, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia memperhatikan isi disertasi dan mengikuti seluruh proses yang berlangsung dalam ujian promosi ini, kami memperoleh kesimpulan bahwa saudara dapat mempertahankannya dengan baik, dan untuk itu kami memutuskan memberikan gelar doktor kependidikan dalam bidang pendidikan dasar dengan yudisium 4,0 sangat memuaskan. Hadirin, kami sangat bangga dan senang, tetapi ini harusnya cum laude. Tetapi di kami ada aturan cum laude itu harus 3,5 tahun. Persyaratan itu adalah 3,5 tahun artikel Scopus, dan ini Scopus terpenuhi, bahkan 3 Scopus ini luar biasa. Dan IPK ini 4,0. Tapi memang karena di kami ada aturan bahwa cum laude itu adalah harus 3,5 tahun paling lama. Tapi luar biasa. Terus terang saya termasuk yang sering senyum ini. Di sidang ini saya termasuk yang kejam di sidang biasa, Pak. Tadi beberapa kali senyum, saya melihat logika pikir yang luar biasa dari Pak Dr. Jainal Abidin. Dr. Jainal Abidin merupakan dokter yang ke-243 dan dokter pendidikan dasar yang ke-16 sejak program studi pendidikan dasar jenjang S3 terintegrasi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dr. Jainal Abidin yang terpelajar. Sekarang saya melakukan tugas yang amat menyenangkan, yakni mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara. Atas nama Panitia Ujian Promosi Doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ini saya serahkan bukti kelulusan yang menjadi hak saudara, dan terimalah ucapan selamat dari kami. Selanjutnya, kami mohon perwakilan dari penguji dan promotor untuk memberikan ucapan selamat. Yang pertama, kepada yang terhormat Dr. Ali Rahmat Riyadi MPD, dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan saya dengan Pak Jainal itu di UNLA. Kita ngisi kuliah umum bersama. Dan pada saat itu memang sudah terlihat sangat efikasi dirinya tinggi. Dan hari ini dibuktikan dengan penguasaannya tentang kemampuan berpikir matematis dan kemampuan komputasional thinking, begitu ya. Saya ingin mengucapkan selamat akhirnya setelah kita beberapa kali diskusi kepada Bapak Dr. Jainal Abidin. Dan ini akan menambah kekuatan tentu saja bagi teman-teman UNESA yang satu langkah selalu lebih. Tapi doakan kami, mudah-mudahan kami juga gemilang begini. Tapi pada momen sakral ini tentu saja saya berharap calculated risk itu ya, seberapa besar kemampuan kita menghitung dalam sisi matematik dan di komputasional, apalagi dibantu sekarang, yang menumbuhkan pada keyakinan diri supaya tidak lepas pada melebihkan diri ini
bahwa masih ada kekuatan lain yang sifatnya stoik, ada hal-hal yang ada dalam kendali kita, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Dan itu mudah-mudahan membersamai Pak Zainal ke depannya, Allah Subhanahu wa taala memberkahi gelar ini sehingga menambah efikasi dan tanggung jawab yang bisa diimplementasikan di pendidikan guru sekolah dasar. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Dr. Zainal. Selanjutnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Tatang Herman MED sebagai promotor dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat serta nasihat selama 5 menit. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini, Dr. Zainal Abidin telah menyelesaikan studinya dengan baik. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada orang tua Dr. Zainal Abidin. Ini Bapak Ide dan Ibu Rita. Selamat atas diraihnya gelar doktor bagi Ananda tercinta. Kemudian selamat yang kedua kami sampaikan pada UNESA, khususnya ini Prof. Suryanti dan teman-teman yang sudah hadir kompak ini. Jadi Saudara Zainal Abidin itu bagi saya itu sudah seperti anak. Sebab sejak S1 itu saya yang membimbing. Jadi dulu Zainal Abidin S1 itu di PGSD Cibiru, Ibu dan Bapak jadi karena dekat mungkin dari Cicalengka ke Cibiru kuliahnya. Jadi saya yang membimbing, S2 juga saya membimbing, dan Alhamdulillah S3 juga, saya juga dan Prof. Wahyu yang membimbing. Alhamdulillah IPK-nya bagus. Jadi kepada UNESA, saya pikir UNESA tidak salah memilih gitu ya untuk menjadi dosen. Insya Allah Zainal Abidin punya komitmen yang tinggi, punya kemampuan yang tinggi untuk memajukan UNESA. Sebetulnya kami juga ngiri maunya Zainal itu di UPI, tapi keduluan sama UNESA gitu ya. Sedikit nasihat dengan diraihnya gelar doktor ini, artinya kan tidak ada lagi sekolah. Jadi ini sekolah paling tinggi itu tingkat doktoral. Tapi artinya itu bukan selesai sudahlah Anda untuk berhenti belajar. Jadi tentu harus belajar terus gitu ya. Sebagaimana hadis Rasul sebetulnya itu ya. Diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak lahir sampai menjelang nanti mau dikuburkan di liang lahat gitu. Wajib hukumnya itu selain agama yang mewajibkan. Kemudian tentu saja tuntutan dan tantangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks pada era global dan digital ini itu tentu menuntut kita untuk melakukan riset dan inovasi. Jadi saya berpesan pada Ananda Dr. Zainal untuk tidak berhenti belajar, melakukan riset dan inovasi untuk memajukan UNESA dan bangsa Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ucapan selamat dari Profesor Dr. Suryanti MPD sebagai Kaprodi S3 Pendidikan Dasar UNESA. Silakan Ibu. Bapak Ibu mohon izin, pagi hari ke Kota Bandung. Air jernih mengalir di kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kita semua yang ada di sini. Yang saya hormati pimpinan sidang, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, Bapak Dr. Nandang Budiman MSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Tatang Herman selaku promotor dan Profesor Dr. Wahyudin MPD selaku ko-promotor. Yang saya hormati Profesor Dr. Ali Jupri, Bapak Associate Profesor Hud Kemri,
Bapak Dr. Ari Rahmat Riyadi MPD sekaligus sebagai Kepala S3 ya. Nggih. Bapak Ibu para undangan dan kolega serta keluarga besar PGSD FIP UNESA serta saudara Provovendus beserta keluarga yang berbahagia saat ini, perlu kami sampaikan Bapak pimpinan sidang, kami ke sini beserta 27 orang dosen PGSD FIP UNESA. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kaprodi S3 Pendidikan Inklusi UNESA, Bapak Profesor Dr. Wagino MPD. Hari ini adalah hari yang berbahagia dan bersejarah bagi Saudara Dr. Zainal Abidin, SPD MPD, setelah menempuh perjalanan panjang yang mungkin kalau kita runtut perjalanan menempuh S3 itu ibaratnya seperti penelitian itu sendiri, yaitu banyak revisi, kadang ingin menyerah, tapi akhirnya sampai juga di bab terakhir. Selamat. Atas nama pimpinan Provovendus, kebetulan saya dianggap paling senior, Prof, karena kami hadir juga bersama Kaprodi S1 PGSD, Kaprodi S2 Pendidikan Dasar, dan kebetulan kami bertiga ibu-ibu Wonder Woman, Prof. Gitu. Atas nama pimpinan, saya menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan mendukung, terutama kepada pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi S3 Pendidikan Dasar UPI. Tanpa dukungan itu, mungkin perjalanan Promovendus itu akan lebih panjang dan revisinya mungkin bisa berjilid-jilid yang tidak mungkin kadang di mana itu akan selesai. Alhamdulillah perjalanan panjang sudah berakhir di sini. Kemudian dari paparan yang telah disampaikan, kita telah menyaksikan bersama bahwa selama studi Bapak Dr. Zainal SPD MPD telah menghasilkan karya yang luar biasa, baik itu pada artikel yang publish pada jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional. Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Semoga tidak hanya berhenti di sini selaku mahasiswa, yang kami berharap juga bisa terus berlanjut menjadi inspirasi bagi kolega dan mahasiswa, terutama di S1, S2, dan S3. Saudara Zainal Abidin telah membuktikan bahwa kerja keras, kesabaran, dan semangat belajar akan selalu membuahkan hasil. Gelar doktor bukanlah akhir, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pesan kami, perjuangan mendapatkan ijazah sudah di tangan. Kami masih menunggu perjuangan untuk mendapatkan ijazah dengan efikasi yang tinggi. Saya yakin akan segera mendapatkan itu. Gitu ya. Sebagai penutup, mohon izin kami menyampaikan pantun. Terbang tinggi burung camar, melayang indah di atas samudra. Gelar doktor kini sudah tersemat, semoga ilmunya bermanfaat bagi bangsa dan negara tercinta. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaprodi S3 Pendidikan Dasar, Ibu Profesor Suryanti. Terima kasih.
Juga ini luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Ada Kaprodi S2 Pendas UNESA, Ibu Neni PhD. Terima kasih. Dua Ibu Kaprodi S1-nya ya, PGSD, Ibu Putri. Terima kasih. Dan yang luar biasa ini guru saya, senior saya, Profesor Wagino ini. Terima kasih Prof. Sorry saya barusan. Beliau ini sahabat saya ketika menjadi apa? Wadik satu ya. Alhamdulillah bisa kesini juga semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir ke sini. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, mari kita simak kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Dr. Jainal Abidin MPD. Selama 3 menit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang. Allah. Terima kasih atas nikmatnya, karunia-Nya. Janjinya sih nggak akan nangis ya, tapi kok langsung getar sendiri. Pertama, terima kasih Profesor Dr. Tatang Herman MID selaku saya bilang ayah akademik saya. Tadi seperti beliau sampaikan, selalu membimbing saya dari zaman S1, S2, S3. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf saya, Prof, selama menempuh studi. Doanya juga mudah-mudahan saya masih bisa belajar terus dan Prof juga sehat-sehat di UPI. Yang kedua, Profesor Dr. Wahyudin, terima kasih, Prof. Ini kalau sama Prof Wahyudin saya nggak cerita masalah akademik saja, masalah kehidupan pun saya ceritanya ke Prof Wahyudin. Terima kasih Prof untuk bantuannya, untuk ilmunya luar biasa. Sudah seperti cucunya, karena kalau anaknya kan Prof Tatang ya, saya cucunya berarti. Yang ketiga, Prof Aljupri. Prof Aljupri juga pembimbing saya waktu S2 sebetulnya, yang hari ini berhalangan hadir. Terima kasih. Selanjutnya, Asosiat Profesor Hud Kemri. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan bisa postdoc di Malaya, bisa kerjasama penelitian. Selanjutnya Pak Dr. Ari, ini selaku kaprodi saya yang akhirnya menyemangati cepat lulus gitu ya. Terima kasih Pak Ari. Ketika bertemu di UNLA, ketika kuliah umum, ada pertanyaan selanjutnya Pak Ari. Saya kapan kuliah umum di sini, ngasih di sini? Kan lumayan ya, mumpung masih di sini. Selanjutnya pimpinan sidang sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Pak Dr. Nandang, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Kaprodi S1 PGSD UNESA, Bu Dr. Putri Rahmadianti, Kaprodi S2 Pendidikan Dasar UNESA, Ibu Neni Mariana PhD, Kaprodi S3 Pendidikan Dasar UNESA, Prof. Suryanti, Kaprodi S3 Pendidikan Inklusli, ini ayah saya karena sama-sama Sunda, Pak Nandang, jadi beliau tuh orang Sunda walaupun namanya Pak Wagino ternyata orang Sumedang. Jadi saya seakan menitipkan diri ke sana ketemu Bapak gitu di sana. Terima kasih atas rauhnya, atas kedatangannya. Tak lupa juga Bapak Ibu dosen PGSD UNESA yang sudah jauh-jauh dari Surabaya sudah ke sini mendoakan dan mendukung saya. Selanjutnya teman-teman dari Pendas 2021 yang masih melanjutkan kereta perjalanan karena ini masih ada sidang-sidang selanjutnya. Teman-teman Kelurahan BPI UPI juga terima kasih untuk rumah yang disediakan untuk saya. Selanjutnya, Mama Bapak, terima kasih untuk doanya, untuk segalanya. Adik-adik dan keponakan yang selalu mendukung saya. Izin terakhir ini ada nazar saya ingin nyanyi sebuah lagu. Karena ini sangat relate dengan saya, walaupun Pales mungkin karena suaranya juga bergetar gini. Naik kereta api tut-tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Terima kasih Harina Turangga, karena yang itu yang selalu mengantarkan saya. Saya selalu bimbingan dengan Prof. Tatang pagi jam 6 dan itu baru sampai jam 5. Perjalanan yang buat saya luar biasa sekali dan terima kasih untuk kesempatannya. Terakhir jalan-jalan naik kereta api dari Bandung ke Surabaya. Beres juga ini disertasi. Terima kasih dan doa dukungan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih Pak Dr. Jainal yang luar biasa. Ibu dan Bapak,
memang di kami itu agak beda di Surabaya. Surabaya itu ketua prodi S1 satu, prodi S2 juga satu, S1 juga ada juga prodi. Di sisi kita tidak ini. Ini pemborong serakoh namanya. Pak Ari ini ketua prodi S1 PGSD, S2 Pendas dan S3 Pendas. Wah, ini luar biasa. Untung tidak luar binasa. Tapi memang di UPI sistemnya begitu, Ibu dan Bapak. Itu diawali sejak saya ketua prodi tahun 2001, kalau nggak salah, 2021 itu kita mengawali dan saya kena paling awal menjadi ketua prodi yang integrasi. S1, S2, S3 BK. Jadi mohon maaf kalau nanti kan ada seminar ya. Ada diskusi ya. Ya di lainnya ini 3 ketua prodi dilayani oleh 1 ketua prodi. Ibu dan Bapak yang saya hormati juga dulu saya sempat menitip pesan ke Pak Mubi, ke Pak Mubarok ketika saya cek. Ini kenapa ini orang IPK-nya besar belum lulus kata saya. Dan Anda dan alhamdulillah ternyata bisa lulus sekarang. Selamat sekali lagi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan ujian promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan ujian promosi ini. Terima kasih Ibu Kasih dan Pak Kapolri, Sekretariat Prodi, semua tim. Hadirin yang berbahagia, khidmat sopat dan makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Bapak Dr. Zainal Abidin MPD naik ke podium untuk berfoto bersama para penguji. Disilahkan. Pada Bapak Dr. Zainal Abidin dipersilahkan kembali ke tempat semula. Kami juga mengundang keluarga dari Bapak Dr. Zainal Abidin untuk tampil ke depan menerima ucapan selamat dari panitia dan tim penguji. Prosesi ujian sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin tamu undangan juga kami persilahkan untuk memberikan ucapan selamat kepada Bapak Dr. Zainal Abidin. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan podium lantai 10 memberikan ucapan selamat kepada Bapak Dr. Zainal Abidin. Silakan.
Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya semua rangkaian acara, atas panitia kami minta hadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.